Direktur Niaga dan Manajemen PLN Bob Saril mengatakan kenaikan tarif listrik merupakan imbas dari faktor masyarakat tetap tinggal di rumah selama masa PSBB. Bob mengaku sistem pencatatan pelanggan pasca bayar belum dapat diterapkan hingga saat ini karena terbentur aturan PSBB. Itu sebabnya perhitungan tagihan PLN menggunakan perhitungan rata-rata pemakaian pelanggan selama 3 bulan terakhir. Ada dua komponen utama kan tentang tagihan listrik itu. Ada pemakaian, kemudian ada tarif. Tarif sudah kita ketahui bahwa ini nggak naik. Sejak tahun 2017 memang nggak naik. Karena ini ranahnya pemerintah ya. Kan kita sebagai pemegang izin usaha kan mengikuti. Yang naik itu adalah kenaikan pemakaian. Nah kalau pemakaian itu kan sudah jelas ya kenaikannya. Pertama itu PSBB dulu. PSBB itu cenderung orang tinggal di rumah, aktivitasnya semua di rumah, sekolah di rumah, semuanya kita lakukan di rumah ya, mulai laporan dan lain sebagainya. Itu adalah PSBB. Yang kedua, itu bulan April, akhir April sama Mei itu bulan puasa sama Lebaran. Dari dulu sejak bertahun-tahun yang lalu kenaikan listrik untuk rumah tangga itu pada saat bulan puasa itu dari tahun sebulan ya, itu selalu naik. Jadi dua komponen itu yang paling utama. Nah, komponen yang itu masalahnya adalah pada waktu COVID juga sudah disampaikan oleh Pak Dirut tadi bahwa kita tidak bisa mengikuti aturan PSBB kan. Karena di awal Maret kan diketemukan, kemudian minggu ketiga itu mulai kan ada anjuran stay at home dan sebagainya. Kita juga harus stay at home itu. Karena yang paling penting adalah kita harus memutus mata rantai dari virus ini. Dan virus itu bisa menyebar dari orang ke orang. Pencatatan meter kita itu dari rumah ke rumah loh. Satu hari itu 250 sampai 300 rumah. Kalau di tangannya membawa virus kan, kalau gitu artinya di tempat pagar-pagar mereka nanti ada virus semua kan gitu. Jadi kita hindarin itu. Maka dirata-ratakanlah 3 bulan. Itu menjadi dasar base kita untuk menghitung pada bulan April pemakaian Maret sama bulan Mei pemakaian April. Ya, itu yang base-nya. Artinya apa? Pada waktu base yang kita rata-ratakan itu adalah normal. Life is normal kan. Kemudian pada saat PSBB kan pasti naik. Maka yang sebenarnya yang dipakai, contohnya misalnya yang dipakainya 10, kita baru nagihkan misalnya 7. Jadi masih ada 3 yang tidak tertagih, belum tertagih kan. Pada bulan berikutnya juga, yaitu bulan April, untuk tagihan Mei, kita juga nggak bisa, hanya 40%, Mbak. Karena itu kan lockdown, ada yang hijau, merah, kemudian ada yang kuning ya. Yang nggak boleh itu kan merah itu. Nah, maka kita kan nggak bisa mencatat. Kita katakan lagi, artinya pada waktu bulan April yang rekening Mei, pemakaiannya kan lebih melonjak. Karena 1 bulan penuh kita itu berada di rumah, kegiatan kita di rumah. Maka katakanlah kita pakai itu adalah 12. Ya. Tetapi kita tetap hitung adalah 5. Maka ada yang tertinggal di pelanggan yang belum kita tagih. Nah itu pada bulan Mei kita sudah agak longgar, kita pakai. Dan semua kita lengkapi dengan alat pelindung diri, maka kita mencatat. Dan hampir 100% kita mencatat. Hanya 98,8%, hanya 1,2 lah yang tidak tercatat karena ada macam-macam hal. Nah itu yang catatan realnya. Jadi yang tersisa tadi yang belum tertagih itu terakumulasi di situ. Jadi ada bisa melonjak sampai ada yang 100%, ada yang 150 tergantung pemakaian. Kelihatan Mei itu tinggi pasti pemakaian. Kalaupun tidak ada PSBB pasti tetap tinggi, Mbak. Tetap tinggi karena itu bulan puasa dan Lebaran ya, Lebaran. Dan Lebaran tahun ini kan berbeda dengan Lebaran tahun lalu, Mbak. Kalau Lebaran tahun sebelumnya kan Lebaran itu orang mudik, sekarang itu nggak ada mudik kan, Mbak. Kemudian bulan puasa, kalau dulu bulan-bulan sebelumnya itu sholat tarawih, itu kan di masjid. Tapi kalau sekarang tarawihnya di rumah, jadi otomatis dia naik. Pemirsa, PLN meminta masyarakat melakukan pengecekan kembali meter milik masyarakat. Direktur Niaga dan Manajemen PLN Bob Saril menyebut masyarakat dapat meminta bukti invoice meter yang akan dikirimkan melalui email oleh pihak PLN. Selain itu, masyarakat juga dapat menelpon langsung ke hotline PLN 123 atau langsung datang ke kantor PLN terdekat.
masyarakat bisa dapatkan e-invoice. Jadi ada dua hal yang kita harus sekarang teman-teman juga harus mengajak masyarakat. Pertama, kalau seandainya masyarakat itu ada email, kita akan kirimkan emailnya gratis, Mas. Itu namanya invoice. Kedua, harus ada telepon. Kalau ada telepon bisa kita mintakan datanya, bisa. Karena di dalam database kita ada. Ada dua yang pencatat meter kita lakukan di saat ini ya, karena ada kemajuan teknologi. Ternyata mereka itu punya foto, pasti. Kemudian punya geopositioning. Jadi di setiap kali aplikasi kita itu, dia mencatat di mana, ada geopositioningnya, tempatnya. Jadi ada fotonya. Jadi itu yang meng-guide kita bahwa mereka benar-benar harus mencatat. PLN terus memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat. PLN sedang mengembangkan aplikasi PL Mobile untuk mempermudah pelanggan melakukan pembayaran. Melalui cara One Touch Service dalam aplikasi PL Mobile, 70 juta pelanggan PLN diharapkan dapat mengalami kemudahan dalam hal pembayaran. Selain itu, aplikasi itu dapat memberikan notifikasi apabila terdapat gangguan atau pemeliharaan di lingkungan pelanggan. Depannya kita akan punya the new mobile seperti yang diceritakan oleh Pak Dirut tadi, the new PL Mobile. Nah, ini harapnya itu adalah one touch service kepada kita sehingga apapun juga notifikasi itu melalui aplikasi itu. Dan kita harapkan nanti semua pelanggan kita yang 70 juta itu bisa menginstalnya. Karena di situ adalah kemudahan-kemudahan lagi pembayaran bisa dilakukan di situ, kemudian notifikasi, ada gangguan, ada pemeliharaan bisa. Jadi kita harap